Terima kasih. Ini pada teman-teman sudah bekerja keras. Akhirnya kita masuk ke sesi ketiga dan alhamdulillah sesi ketiga jadi sangat istimewa karena hadir Kang Bima, sosok istimewa, calon Gubernur Jawa Barat, hadir di sini pengamat istimewa, Kang Firman Mana. Ini dosen saya tahu pembangunan politik birokrasi dari dulu pelan-pelan. Insya Allah beliau berdua akan bedah gagasan dan ide Kang Bima. Saya tidak bakalan hanya debat kan, yang penting ketika Pak Firman serta Pak Mananya beraksi lah, maka dipersilakan Kang Bima di kursi umum, Pak Afan di kursi hijau, Pak Firman di kursi panas. Ide dan gagasan dari para calon pemimpin Jawa Barat kita, dan kami berpandangan bahwa sebagus apapun ide dan gagasan dari seorang calon pemimpin, kalau tidak bersetujuan kepada masyarakat, tentu itu tidak akan kurang bermanfaat dan tidak akan berpengaruh kepada pemilih nantinya. Makanya dengan anggota kami yang 30, termasuk juga rekan-rekan kami dari Tribu, dari Tempo, nanti hasil dari diskusi ini akan kita sebar. Kalau terakhir kemarin sudah 30 media yang Pak Yena, kita sebar ke 30 media online. Ini juga ada teman pegiat medsos dari Lause, Kang Agus, beliau juga nanti ya anak muda lah nanti yang bergerak di medsosnya, beliau yang akan menyebarkan kegiatan ini di medsos, kurang lebih seperti itu, supaya lebih banyak waktu untuk mencari ide dan gagasan Pak Bima. Kita buka saja acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan memperkenalkan dari kandidat Pak Bima aja. Beliau memulai karir sebagai dosen, kemudian terjun ke dunia politik, dan akhirnya beliau jadi 2 periode kami di Bogor sebagai wali kota, dan sekarang beliau mencoba untuk naik lagi levelnya ke Jawa Barat. Semoga rencana beliau bisa kesampaian. Terus di hadapan saya ada 2 orang panelis. Pertama Pak Firman Mana, beliau juga adalah seorang pakar politik yang sering dimintai pendapat oleh teman-teman media di Kota Bandung soal politik dan pemerintahan. Beliau alumni ilmu pemerintahan angkatan 95 ya. Beliau adalah anak dari Pak Bagaimana, Ketua MA dan Dewan Pers. Sekarang beliau mengajar di UNPAD, dan kalau dari aksi beliau selama ini, insya Allah mungkin nanti beliau akan membedah ide dan gagasan Kang Bima dengan lebih tajam dan lebih kuat. Kemudian di samping beliau adalah dosen saya, Pak Afan Sulaiman, dan juga dosen Pak Firman Mana. Saya tahu pembangunan politik dari beliau, atau birokrasi juga dari beliau. Pak Afan adalah dosen kami, dosen senior, dan sekarang masih aktif menulis, diwawancara oleh media. Kalau saya sih sebenarnya agak ngeri juga di hadapan Pak Afan gitu ya. Tapi insya Allah Pak Afan orang yang bijaksana, dan saya tahu dari dulu analisis beliau selalu tajam. Itulah kenapa beliau diajak ke sini. Sebenarnya ada satu lagi panelis yang rencananya dari Muhammadiyah, Ketua Muhammadiyah Pak Ahmad Dahlan. Cuma beliau berangkat ke Cina. Rencana diganti sama sekretaris Muhammadiyah Pak Yu Rusdiana, tiba-tiba diajak sama Pak Menteri PMK harus memantau ke Mekah pelaksanaan haji. Akhirnya Pak Yu Rusdiana merekomendasikan Dr. Muslim dari PPRC, pimpinan pusat versi. Beliau juga dosen di UIN Sunan Gunung Hajati. Tapi barusan beliau Pak Muslim katanya, Kang Sony saya agak telat, maka silakan dimulai saja. Nanti mungkin setelah beliau sampai
beliau akan bergabung di sini membedah ide dan gagasan kami. Baiklah, kita mulai saja acara ini dengan beberapa menit lah semacam presentasi dari Kang Bima, menyampaikan latar belakang beliau siapa, apa yang beliau lakukan sekarang, ide dan gagasan beliau untuk Jawa Barat ke depan seperti apa. Maka silakan Kang Bima, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Benar Kak Sony, Pak Fan, Kak Firman, dan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Teman-teman, atas dulu terima kasih sudah menginisiasi usaha gagasan kepemimpinan Masa Depan di Jawa Barat. Karena hari ini yang defisit di politik kita itu adalah kontestasi gagasan, itu yang defisit. Yang seterusnya itu adalah algoritma kekinian, itu yang surplus gitu ya. Bukan berarti kita anti dengan algoritma kekinian, tidak. Tapi saya kira yang substansi ini harus ride the waves, harus menunggangi arus algoritma kekinian. Tidak mudah, tetapi ya duduk harus gitu. Karena kalau kita terjebak hanya pada algoritma kekinian, gimmick gitu, kita tidak akan pernah mendapatkan kontestasi politik yang mencerahkan. Jadi saya pernah ada di dunia akademisi yang cukup panjang, memimpikan politik Indonesia yang dipenuhi dengan gagasan, kemudian masuk ke alam yang sangat berbeda gitu ya, yang di situ ternyata tidak mudah memimpin dengan gagasan. Kadang-kadang harus berdamai dengan kenyataan. Saya sering bilang begini, Kak Firman, dulu waktu jadi pengamat politik, kalau melihat politisi ngomong di TV, asa hayang ngajita ya, ini ngomong aja kapan kerjanya gitu. Tapi ketika menjadi politisi, melihat pengamat ngomong di TV, dan bilang teori aja, nggak gampang tau nggak jadi pendapat politisi, kira-kira gitu. Jadi saya sudah merasakan di dua dunia itu. Jadi selalu senang kalau diundang oleh teman-teman akademisi untuk membangun satu diskursus yang sehat. Dua periode menjadi wali kota di Bogor itu saya mendapatkan banyak hal. Terakhir kalau ditanya gitu ya oleh teman-teman media ataupun siapapun yang bertanya, kan kalaupun ada hal yang kami sesali atau kami ingin ulangi di Bogor itu apa? Saya jawab begini, kalau ada mesin waktu, saya bisa mundur lagi ke masa-masa 2013 ketika mau mulai maju di Bogor atau ketika terpilih, maka saya akan lebih banyak fokus kepada hal yang paling mendasar bagi kehidupan warga, yaitu pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Bukan berarti selama 10 tahun saya tidak melakukan itu, enggak juga. Tapi rasa-rasanya 10 tahun itu pembelajarannya banyak sekali. Yang namanya infrastruktur dibangun berapapun, kalau tidak ditopang oleh kultur yang kuat, maka akan selesai. Yang namanya tata kota, unifikasi gitu, tanpa diiringi oleh kesejahteraan, maka akan selesai. Jawa Barat, tidak ada yang tidak suka melihat kota-kota yang bersih. Tidak ada yang tidak suka melihat taman-taman, alun-alun yang cantik, tidak ada yang tidak suka. Tetapi rasanya kalau ditanyakan kepada warga, Payonan apa yang dimimpikan, pasti kembali lagi ke hal yang paling sederhana.
ingin kalau anak mau sekolah tidak susah nyari sekolah, tidak harus nyogok dukcapil, tidak harus bermain mata dengan panitia di sekolah, tidak harus melakukan manuver bersama para orang tua untuk mencari kursi-kursi di sekolah favorit, karena sekolahnya banyak. Warga juga kalau ditanya mimpinya seperti apa, pasti sama. Tidak mau kalau sakit itu repot mencari UGD, harus koneksi kepada anggota dewan baru dapat tempat. Karena faktanya rumah sakit umum daerah di Jawa Barat masih sangat kurang, puskesmas masih sangat kurang. Warga juga kalau ditanya pasti masih banyak yang merasa terjebak, terjerat dengan pinjol, judi online. 5 tahun terakhir sebagai wali kota, DM saya itu dipenuhi oleh macam-macam curhatan warga yang mau minjem ke wali kota. Kang, punten, upah biasa dari rambut 20 juta. Jadi bukan sudah 20 juta, hanya 20 juta. 20 juta Pak, bukan lagi 100, 200. Jadi kasih daerah atau kalau gitu. Tapi kan ini menggambarkan betapa persoalan lilitan. Kalau saya melihatnya ya, ini judi online, kemudian mereka pinjol, gitu, muter dari lubang tutup lubang, tiba-tiba udah ratusan juta. Dan serbisan banyak di mana? Ya. Itu yang banyak Pak. Kan kemudian kalau melihat realita tadi ya, warga susah sekolah, PPDB kisruh, kemudian kesehatan juga dan seperti tadi, rumah sakit kurang, puskesmas kurang. Terus melihat paparan gubernurnya investasi paling tinggi se-Indonesia Jawa Barat. Relevansinya di mana? Ya, gitu ya. Terus melihat pemerintah membangga-banggakan misalnya ada investasi di sana, investasi di sini. Terus kemiskinan ekstrim, kemiskinan absolutnya bagaimana? Jadi belajar dari Bogor, ya rasanya kalau memberikan takdir lagi ya untuk amanah di tempat yang lebih luas gitu, ya pilihannya yang paling insya Allah berkah dan manfaat dan maslahat adalah betul-betul fokus kepada basic needs, kebutuhan yang paling mendasar. Anggaran pendapatan belanja daerah di provinsi itu lumayan, 36 sampai 40 triliun gitu. Tapi kalau dipilah-pilah, harusnya hibahnya tidak ke sana, harusnya bansosnya tidak ke sana, harusnya mamil pejabat tidak ke situ banyaknya. Gitu. Saya belajar bagaimana di Bogor mengotak-atik APBD yang tidak masuk akal, kita buat masuk akal. Jadi politik APBD ini penting. Ya, saya membayangkan gubernur duduk bersama dengan 27 wali kota bupati, ya badami, so Pangandaran, Perizinan Awam, so Sukabumi, prioritasnya ke mana? Kan gitu ya. Iya. Dicari titik-titiknya di situ. Dan ada parameternya. Apa? Ada potensi lokal, ada permasalahan. Nah, hari ini yang terjadi selama 10-15 tahun kebelakang, kita kan seperti menang di lotre aja. Bantuan provinsi tahun ini mengacornya ke mana? Tergantung lobby di dunia yang sangat abu-abu gitu. Tidak ada parameternya. Kadang-kadang berdasarkan kedekatan, kadang-kadang berdasarkan hal-hal yang lain gitu ya. Ya bisa jadi ke satu kabupaten mengacornya itu bisa ratusan miliar. Ke kabupaten lain no. Gitu ya Pak? Bisa begitu. Bisa begitu. Baru tahu juga. Ya padahal kalau duduk bersama-sama kita petakan, gubernur akan bicara kesehatan, kita perlu rumah sakit sekian, puskesmas sekian, supaya rasio penduduk dan fasilitas kesehatan sesuai. Sekolah, supaya tidak perebut, saya mah kalau punya kewenangan saya batalkan sistem zonasi. Nah itu pas banyak bisa itu Pak. kita akan kembalikan kewenangan di beberapa kabupaten. Ini kan lucu, zonasi dipasarkan tapi sekolahnya kurang. Tidak bisa. Ini perlu kerja-kerja yang lebih keras lagi untuk memastikan seimbang, kan? Nah, artinya kesehatan, pendidikan, kemudian ditanya lagi setiap daerah. Target bupati wali kota untuk lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi kemana? Butuhnya apa? Kan bisa kemudian disinergikan. Ada puluhan BUMD di Provinsi Jawa Barat ini yang saya kira potensi besar, tapi yang sehat hanya hitungan jari.
sebelah jari barangkali kamu. Nah, itu kan juga bisa kita kolaborasikan. Sekarang modelnya pentahelix. 10 tahun di Bogor, habis-habisan kita memaksimalkan pentahelix. Gak bisa Pak pakai APBD semua, gak bisa Pak. Kita banyak sekali bangun dengan kolaborasi pentahelix. Bukan yang CSR, tapi model-model pendanaan yang lain gitu ya. Dinas tenaga kerja itu kalau kita tidak intervensi Pak, itu model-model jadul, uang miliaran hanya untuk beli mesin jahit, melatih potong rambut dan sebagainya. Gak bisa Pak. Sekarang ini banyak startup, banyak komunitas yang bahkan bisa berkolaborasi untuk memberikan pendidikan pelatihan secara gratis dengan pendekatan yang pas. Gitu ya. Nah, di Jawa Barat juga Pak, ini ada hal yang tidak nyambung. Jawa Barat itu potensi wisatanya luar biasa. Dahsyat, kayak kemarin ke Kuringan, 27 kota kabupaten Kalimantan. Itu memang betul, Allah menciptakan bumi Pasundan ini pasti ketika sedang tersenyum. Indahnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi, melewati punglinya banyak. Kemudian kita tidak melihat semuanya rata untuk memberikan hospitality. Ke Jogja Pak, kita itu kalau naik beca, naik ojek, naik taksi sampai ke bintang 5, pasti di servisnya sama. Semuanya full senyum. Itu yang membuat kita lagi dan lagi ke Jogja. Tapi di Jawa Barat nggak rata Pak. Ayo somea, daerah-daerah tuh yang kita datang tuh welcome. Tapi ada juga yang jutek pisang dan sebagainya. Banyak ya ini. Banyak. Nah, kenapa? Nah ini kan faktor kultur dan juga faktor edukasi. Coba kita lihat berapa SMK di Jawa Barat yang memang dikoneksikan dengan kebutuhan-kebutuhan kekinian hari ini untuk barista, untuk manajemen restoran, perhotelan sebagainya. Jangan-jangan masih banyak yang model jadul ke otomotif. Iya. Otomotif kemana? Kemudian diekspor ke Jepang kebutuhannya. Kita tidak dapat apa-apa. Jadi itu yang saya maksudkan, harusnya pemerintah bisa lebih mengkolaborasikan itu. Gubernur itu kan tidak memiliki wilayah Pak. Tetapi dengan 27 bupati wali kota, Badami, Ngariung, kemudian berusaha mencapai titik yang sama. Target apa? Tujuannya apa? Menetes ke bawah. Pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan yang terakhir adalah infrastruktur. Kita semua tahu kalau kita jalan-jalan dengan Jabar, yaitu pasti beda sekali antara Jabar Selatan, Utara, Priangan Timur gitu ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi rasanya sampah dan transportasi tidak diurus secara serius. Dua itu Pak di Bogor 10 tahun kita fight habis-habisan ngurusin sampah dari dulu ke hilir Sama aja. ya, Sama aja. sama macet. Di Bogor ini Pak wali kota mau melakukan apapun selama Bogor masih macet dia kan tidak kerja. Jadi perjuangan saya selama 10 tahun itu mengubah stigma sejuta angkot. Aduh, ya benar. Nah di Jawa Barat itu tidak terjadi, saya tidak melihat itu. Transportasi dalam kota provinsi seperti apa? Transportasi antar kota dalam provinsi seperti apa? Terminal batas kota seperti apa? Di Bogor selama 10 tahun itu tidak mudah Pak. Tapi di ujung masa bakti saya, kita berhasil mengkonversi angkot menjadi bis Transpakuan, gitu ya. Kemudian melakukan rebooting, menambah ruas jalan, membangun infrastruktur, gitu. Termasuk pengelolaan sampah. 28 tahun Bogor kehilangan piala Dipura. Terakhir 2 tahun berturut-turut kita mendapatkan kembali. Itu juga tidak mudah dari hulu ke hilir semuanya. Itu saya belum melihat di Jawa. Berarti kota Bandung harus belajar ke Bogor nih. Ya memang tidak sempurna, karena sebenarnya harus diakui gitu ya. Tapi paling tidak ada ikhtiar kita untuk berkolaborasi membangun sistem itu. Sehingga siapapun yang menggantikan maka akan disempurnakan seperti itu. Baik, terima kasih Kang Bima. Jadi kalau sudah dengar paparan Kang Bima, ya wajar sih Kang Bima udah 2 periode jadi bupati, jadi wali kota. Outputnya jelas yang disuruh beliau pendidikan, kesehatan, outputnya IPM. Terus yang dibicarakan solusi beliau adalah masalah budgeting. Terus masalah bagaimana budgeting itu bisa dilakukan secara kolaborasi agar menetes, berarti ujung-ujungnya ke daya beli. Syarat pertumbuhan ekonomi berarti yang pertama adalah pengeluaran pemerintah, yang keduanya investasi, yang ketiganya daya beli. Baru ada pertumbuhan.
Jadi wajar kan karena beliau memang sudah berpengalaman jadi pemimpin daerah. Ya, itu mungkin yang saya tangkap supaya bisa langsung naik lagi temponya. Kita langsung ke para panelis yang sudah hadir. Gimana Pak Firman? Apa dulu ya? Ke senior dulu. Oh, Pak Firman boleh atau Pak Firman? Silakan Pak Firman. Silakan Pak Firman. Terima kasih Kang Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini senior semua, tapi saya minta duluan karena maafkan itu guru saya. Muslim senior, Kang Bima juga senior sebetulnya karena setahu saya sempat di Unpad juga. Saya kan juga nggak salah Kang Bima terbalik ya, sempat di Unpad juga. Kemudian Pak ya saya sama pertama poinnya seperti Kang Bima ya, acara seperti ini saya apresiasi dan harus banyak berusaha bagaimana kemudian media itu mensosialisasikan gagasan kandidat mengajukan dalam pilkada karena terus terang Kang Sony sampai hari ini forum seperti ini sangat kurang. Saya yakin saya kalau ditanya soal pilkada itu pasti nanyanya soal orang. Bagi kalau buat survei yang jadi soal residensialitas itu, sementara kita kan harus bicara lebih dari tidak hanya bicara figur, memang figur penting. Tapi apa kemudian gagasan ide yang dimiliki oleh figur-figur kalau kemudian mau memimpin daerah Jawa Barat 27 kota 5 tahun ke depan. Lalu kemudian yang saya apresiasi juga ini kan figur-figur alternatif sebetulnya. Ya, jadi selama ini kita bicara Pilgub Jabar seakan-akan hanya pertarungan dua orang saja, Kang Emil dengan Kang Deddy Mulyadi. Maka saya senang ketika kemudian mulai melihat Kang Bima deklarasi ini seperti itu, karena itu yang memang dibutuhkan oleh publik. Jadi semakin banyak alternatif kan sebetulnya dalam sistem demokrasi itu publik akan semakin banyak pilih. Dan tadi saya sepakat kontestasinya soal ide gagasan. Walaupun tentu ada keterbatasan, nanti kita bicara soal 20% dan sebagainya, ya jadi pengalaman juga. Karena kalau tadi kita dengarkan apa yang ditemukan Kang Bima, ya sudah cocoknya jadi calon gubernur. Kalau jadi calon wakil gubernur ya nggak ada gunanya sebetulnya 5 tahun ke depan. Kita tahu apa semua ide gagasan itu ya masuk kotak saja. Pengalaman di berbagai daerah kan menunjukkan seperti itu. Nah, kemudian yang menarik lainnya, saya juga sering mengatakan salah satu ideal kepemimpinan itu kan memang misalnya untuk menjadi calon gubernur ya sebelumnya punya pengalaman menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi presiden, jadi wali kota, bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Tidak menutup kemungkinan yang lain, tetapi paling tidak ada pengalaman mengelola pemerintahan, pengalaman tadi sebagaimana ditemukan Kang Bima pemetaannya. Tinggal kemudian misalnya apa kisah-kisah sukses yang sudah dilakukan di level kota, kemudian bisa di scale up di level provinsi. Menurut saya itu yang menarik dan menurut saya justru perlu dielaborasi sebetulnya apa berdasarkan Kang Bima yang itu ke depan kalau kemudian memang ditakdirkan untuk paling nggak maju dulu menjadi cagup gitu ya, itu bisa di scale up pada tingkat provinsi. Nah, sehingga pertanyaannya Kang Bima sebetulnya begini, ketika Kang Bima itu menjadi calon alternatif, apa sih diferensiasinya dengan calon yang sudah ada? Itu menurut saya yang penting juga untuk diketahui oleh publik sejak awal. Apa kemudian yang membedakan Kang Bima dengan Kang Emil dan Kang Deddy Mulyadi, terutama Kang Emil nih, ini sama-sama mantan wali kota gitu ya, mantan dosen juga kan gitu, kurang lebih profilingnya agak mirip-mirip nih. Nah sehingga kemudian saya pikir perlu sejak awal publik tahu ini beda nih Kang Bima dengan Kang Emil. Walaupun katanya dikatakan mau dipinang juga jadi wakil ya, tapi menurut saya jangan dulu lah gitu ya. Jadi tetap saja dalam posisi sebagai kandidat gubernur. Nah tadi misalnya Kang kalau boleh soal betul menurut saya justru menjadi tantangan. Kalau ketika Kang Bima 2 periode menjadi wali kota, itu sampai tingkat camat lurah kan bisa diperintah langsung, ya, apapun yang harus dieksekusi. Nah problemnya ketika menjadi gubernur
Ini ada 27 bupati wali kota yang punya isi kepala berbeda. Bajunya juga beda, nanti ada yang Bima pakai baju biru, yakin pasti ada yang baju merah, ada yang baju orange dan sebagainya. Dan saya pikir itu yang selalu jadi problem bagi gubernur ya. Sama tadi seperti Kang Bima, ya memang harus diajak bicara. Lalu kemudian apa yang menjadi kebutuhan kabupaten kota itu yang kemudian harus dibicarakan. Saya ingat betul itu yang disampaikan Pak Emil 5 tahun kemarin. Ya, dalam beberapa kali diskusi, dia mengatakan dan dia juga mengatakan saya mau evaluasi Kang Aher. Dia katakan karena saya sebagai wali kota pada saat itu, jadi saya tahu apa yang harusnya diperbaiki. Tapi kan ternyata 5 tahun kira-kira problemnya masih sama juga. Nah, pertanyaan pertama misalnya itu Kang, menurut saya, apa sih diferensiasinya nanti Kang Bima kalau kemudian menjadi gubernur dalam hal mengkoordinasikan, mengkomunikasikan ya, tadi soal kolaborasi itu menjadi penting. Tapi ini 27 bupati wali kota yang kadang-kadang merasa mereka juga dipilih oleh publik, punya kewenangan, dari dikatakan bahkan yang punya daerah kan saya, bukan gubernur. Bagaimana sebetulnya cara yang sudah terbayang oleh Kang Bima, dan saya yakin itu juga sebagai evaluasi ya, sudah menjadi wali kota, relasi dengan provinsi selama ini seperti apa yang kemudian dievaluasi dan harus diperbaiki, dan sekaligus kita menunjukkan berbeda dengan gubernur 5 tahun kemarin. Saya kira itu Kang. Pertanyaan nih udah mulai naik nih, tapi menurut saya sih biar karena pertanyaannya satu, kita langsung ke pertanyaan nomor 2 ya. Pak Afan, silakan Pak Afan. Beliau mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bima yang saya hormati dan Kang Sony sebagai moderator, Pak Firman dan Pak Pusri, ini kebetulan oleh saya. Jadi artinya kami belajar ilmu politik lah, gitu ya. Jadi, saya pertama-tama ikut gembira dengan munculnya akan mencalonkan diri gubernur Jawa Barat. Ya. Untuk itu saya mengucapkan selamat ya, kepada Kang Bima sebagai calon ya, bakal calon. Ya. Saya kebetulan Kang Bima ya, saya mengamati provinsi Jawa Barat ini, kami di antara di sini paling tua saya. Itu sejak gubernur Yogi SR. Nah, karena waktu itu gubernur Yogi SR itu sebelum jadi gubernur, beliau itu menjadi paling tua Jawa Barat program di Jogja. Dan di Jogja itu menjadi ketua badan mahasiswa Jawa Barat Jakarta. Jadi sering berkomunikasi dengan itu Pak Yogi SR. Ya, dan juga apa namanya Nuriana ya, begitu ya. Maka saya pada era Nuriana saya diminta bantuan menjadi dewan pakar itu politik dan pemerintahan asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia waktu itu ya. Nah jadi barangkali begini, saya mungkin kalau bicara itu terlalu panjang. Poin saya begini, memang karena ya, jadi empat variabel itu yang paling penting untuk kepala daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Pertama adalah pendidikan, kedua adalah kesehatan, ketiga adalah infrastruktur, dan keempat adalah daya beli ya, tempat kerja. Nah, sebagaimana kita tahu, kalau Bima lebih tahu daripada saya ya, menurut data BPS, saya minta tolong Tony ya, kemarin membuka data BPS tahun 2022. Data tahun 2022, ternyata kami tingkat pendidikan atau lama pendidikan warga Jawa Barat itu rata-rata itu hanya 9, sekian tahun untuk pria. Sedangkan untuk wanita rata-rata itu 8, berapa tadi? 90 ya. Jadi berarti tingkat pendidikan warga Jawa Barat ya, yang konon penduduknya 50 juta ya, dan pemilihnya 35 juta, itu rata-rata hanya tingkat SMP.
Pak Bima. Nah ini problem Pak Bima ya. Ini problem besar kalau pendapat saya. Sementara kita bicara Indonesia emas dan sebagainya. Nah jadi barangkali ya, pendidikan ini harus menjadi sektor utama dari setiap policy maker yang ada di Jawa Barat, begitu gubernur maupun bupati. Kemudian kesehatan, ya, saya sependapat dengan Mbak. Saya punya pengalaman untuk berobat ke puskesmas kan, karena saya sambil meneliti, saya mencoba kayak saya punya puskesmas. Ya, itu lama sekali kan, panjang sekali. Dan ini di kota Bandung, bayangkan di kota Bandung. Apalagi kalau di sana yang jauh kayak gitu kan, nah panjang sekali. Tapi sudah relatif bagus ya. Ininya pelayanan dokternya, dan sebagainya, mau berdiskusi, mau dialog dan sebagainya, dan sebagainya. Nah sekarang begini, saya kebetulan pernah menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Barat tahun 2003. Waktu jabat jadi gubernur saya di Jawa Barat waktu itu. Jadi saya ngerti tentang bagaimana pemilu. Waktu itu kan pemilu pertama Jawa Barat itu 2008 ya, untuk gubernur, 2005 untuk bupati, dan waktu itu pertama di Jawa Barat itu yang untuk bupati itu di Sukabumi. Saya akan ke sana. Ya, nah, jadi tidak begini. Ya, Jawa Barat ini penduduknya 50 juta, pemilihnya 35 juta. Pemilihnya apa? Waktu zaman saya 2004, ya, penduduknya 32 juta, pemilihnya 28 juta. Sehingga saya kedatangan dari KPU Malaysia ke Jawa Barat, tanya kepada saya, berapa jumlah pemilih Jawa Barat? 28 juta, saya jawab. Nah, negara saya penduduknya hanya 24 juta. Nah, negara ya, Malaysia penduduk. Sementara Jawa Barat pemilihnya 28 juta, waktu itu. Nah, sekarang 35 juta. Nah, pemilih Jawa Barat. Nah, saya lihat di internet tadi malam ya, di YouTube ya. Presiden Irak yang terpilih sekarang itu, ya, dia hanya memperoleh suara 17 juta. Nah, 17 juta ya, Presiden Irak. Yang kedua, urutan yang kedua 15 juta. Jadi saya membayangkan Jawa Barat ini sama dengan Venezuela, sama satu negara, sama dengan Iran, ya. Jadi seorang gubernur itu harus satu level dengan presiden atau perdana menteri di negara lain yang penduduknya sama dengan Jawa Barat. Nah, problem. Jadi saya senang teknokrat mau jadi gubernur karena berbasis saya sipil, tidak berbasis pencitraan, kan gitu kan. Nah, tiba saatnya sekarang Jawa Barat mempunyai gubernur teknokrat. Terserahlah pemilih Jawa Barat yang tadi datang ya, yang juga memberikan uang tidak masalah kan, 28 juta itu ya pemilih. Ya, tingkat partisipasi waktu itu kurang lebih hanya berapa persen, 60%, 24%. Ya. Yang suara cacat aja kan ya, itu 1 juta kan. Suara cacat, dan suara coblos, dan tembus dan sebagainya. Jadi waktu itu ya mungkin yang datang ke TPS dari 24 juta itu yang 1 juta itu tangkap. Ya, ada salah jawab dan sebagainya. Tingkat partisipasi itu di bawah 70%. Jadi tidak semuanya. Nah, jadi saya sebagai orang yang belajar perilaku pemilih, karena juga disertasi saya di UPI itu perilaku pemilih, voting behavior dalam pemilu legislatif di Jawa Barat tahun 2004 yang saya mengambil data di 4 kabupaten. Jadi kalau menurut pendapat saya, ya, siapa menyambung pandangan dari Pak Firman tadi, kalau saya mendambakan Gubernur Jawa Barat itu punya pendekatan baru, punya stil baru, punya paradigma baru, punya metode baru di dalam memimpin Jawa Barat, ya, yang tidak konvensional dan tradisional. Nah, ini ya, yang modern lah katakanlah. Nah, maka talenta-talenta yang ada di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, harus dilibatkan di dalam memberikan masukan-masukan di dalam setiap pembuatan kebijakan publik. Jadi jangan jadi penonton. Nah, di sini talentanya apa? Di Bandung talentanya apa? Di Bogor talentanya apa? Libatkan. Ada kolaborasi. Nah, istilahnya ya, ada kolaborasi. Jadi Pak Afan, pertanyaannya buat Pak Bima, mungkin karena terbatas waktunya. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi kalau dosen ilmu politik ngomong nggak ada batasnya. Tapi mohon maaf ya, sekali lagi. Nah, kalau saya ingin menggambarkan secara makro dulu. Pertanyaannya begini.
saya sih simpel aja. Jadi kalau Kang Bima itu terpilih jadi Gubernur Jawa Barat, ya, saya sudah menyebut terpilih lah gitu ya. Terpilih Jawa Barat menjadi Gubernur Jawa Barat berarti Kang Bima harus punya aparatur termasuk pemikir yang handal ya di belakang atau katakanlah staf pendukung. Baik Pak Bima, ini ada 3 pertanyaan dengan begitu panjang lebarnya arahan. Silakan Kang Bima, mangga dijawab. Saya akan mulai dari pertanyaan yang paling menohok yang terakhir. Baik, Kang Muslim ya. Tahun 2012, ketika saya minta izin ke ibu saya kan, untuk maju di Bogor, ibu saya langsung luas lah gitu ya. Karena PAN di Bogor itu cuma 3 kursi. Terus survei pendahuluan di Kota Bogor, itu saya jauh di bawah 10%. Jadi yang kalau di Mari itu hanya yang senang nonton punten disebut TV-nya ya, Metro TV dan TV One lah. Pengaman. Kita, apalagi dulu berhadapan dengan incumbent, PKS gitu. Semua aktor-aktor senior ada 3 sekda yang maju gitu ya. Didukung oleh para mantan wali kota. Berat gitu ya. Tapi sejarah menunjukkan hal lain. Saya tidak bermaksud tentunya untuk menyamakan konteks Bogor dengan Jawa Barat. Tentu berbeda dari segi scale, geografis dan sebagainya. Tapi spirit saya hari ini adalah itu kan. Spirit saya adalah bahwa ya just do our best and insya Allah God will do the best. Jadi bab yang itu, bab yang tiket partai siapa gubernur dan wakil gubernur itu bab yang lain. Ada Kim di situ, ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi, itu bab yang lain. Urusan saya adalah ikhtiar, mengenalkan gagasan, mengenalkan diri, ukur ringan, ngawangkong gitu ya. Itu sekarang. Tapi lobby-lobby yang itu sudah dunia yang lain, Pak. Dunia yang lain. Tugas saya adalah survei ngangkat, saya berjuang. Waktu itu nginep di rumah warga 2 tahun yang lain masih tidur, saya udah nginep di rumah ketua RT, guru ngaji gitu ya. Sekarang enak juga nih. Sekarang beda, pendekatannya beda. Nanti lah Pak Jalan gitu ya. Nah jadi spiritnya itu kan, walaupun saya tentu menyadari bahwa hari ini surveinya seperti itu. Kang Emil 40% ke atas, di berikutnya 30%-an, ada yang 20%-an rata jadi layer 3 itu rata-rata air lah, saya, Dede Yusuf gitu ya, sama di situ. Tapi lagi-lagi kan kita berbicara politik yang sangat dinamis. Kita kan masih ingat ya Pilpres ya. Rasanya dulu Mas Ganjar itu udah di atas sendirian gitu ya. Orang ragu Prabowo di sekolah gitu masih mau lah kan gitu ya. Kemudian Mas Anies dapat tiketnya gitu ya. Di atas itu Mas Ganjar. Tapi kemudian keadaan betul berbalik karena dinamika politik yang luar biasa. Siapa yang pernah menyangka kemudian muncul Mas Gibran? Betul. Ya. That's politik. Politik seperti itu. Tapi lagi-lagi itu kita tidak pernah tahu waktu itu, tidak pernah tiba-tiba ada muncul fenomena U20 ya. Piala dunia yang membalikkan keadaan, beruntukkan bukan yang off the record gitu. Tapi nggak apa-apa lah biar rame. Yang kemudian meruntuhkan kepercayaan Pak Jokowi ke Mas Ganjar karena dalam usia berbeda gitu. Ternyata begitu sekarangnya gitu. Itu merubah sekali itu turning point gitu. Nah sekarang pun begitu kan. Kita tidak bisa melihat ini pola yang ajak gitu ya. Kang Emil, Kang Demol dan level-level yang lain. Sangat mungkin terjadi dinamisasi politik gitu ya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di Jakarta. Apakah Mas Anies maju atau tidak? Kalau Mas Anies maju siapa yang melawan? Kalau Mas Anies tidak maju bagaimana konstelasinya? Kan kita bisa membayangkan. Terjadi konstelasi di mana kemudian Kang Emil mendapatkan tugas lain tidak jabat. Dan mungkin saja Kang Deddy Mulyadi juga mendapatkan tugas lain. Kan kita juga harus siap-siap gitu ya. Jadi artinya kan sikap mental saya tentu yang terbaik yaitu memimpin Jawa Barat. Tapi sebagai politisi dan mantan poster pelaku survei, saya paham
bahwa kita pun harus realistis gitu ya, membuka semua kemungkinan. Iya. Jadi kalau Kang Emil itu menunggu takdir, ya tinggal diperintah aja. Pak Ridwan ke Jakarta, Pak Ridwan tetap di Jabar. Itu Kang Emil menunggu takdir. Tapi di Made tidak dalam posisi itu, Pak. Kalau menunggu lewat saya, lewat gitu, tidak akan dilihat siapapun. Makanya posisi saya menyebut takdir, Pak. Jauh-jauh dari Bogor ke dia, Pak, 3 jam, Pak. Iya betul. Jadi sekalian menjawab pertanyaan dari Pak Firman juga nih. Iya. Nah, jadi saya jawab insya Allah sangat serius, tetapi terbuka dengan semua opsi, bermitra dengan siapapun, ya dengan partai apapun, kira-kira begitu. Nah, kemudian tadi Kang Firman ya, betul ya, saya ingat masa-masa di mana Kang Emil menyampaikan gagasan mengevaluasi zaman Kang Aher. Ya, saya pun dalam posisi begitu. Saya melihat Kang Emil banyak sekali catatan yang baik, tapi saya melihat banyak ruang yang harus diperbaiki. Sama lah kira-kira. Nah, tapi saya hari ini melihat selama 10 tahun lagi-lagi di Bogor ya, politik itu adalah informal. Politik itu adalah persahabatan, kekeluargaan, kekerabatan, dan perbincangan. Bukan soal sidang paripurnanya, Pak, tapi ngopinya dengan awakongnya dengan teman-teman dewan gitu ya. Bukan hanya pertemuan rutin walaupun sebulan sekali dengan bupati wali kota, tapi kalau tidak ada apa-apa nggak jadi juga. Jadi menurut saya Gubernur teh kapayuna kita kedah gaduh energi yang luar biasa gitu, untuk betul-betul membangun komunikasi yang intens dengan bupati wali kota sehingga ada chemistry di situ. Ya, saya belajar bagaimana semangat melampaui kepentingan partai itu menjadi modal dinamisasi dan stabilisasi di Kota Bogor. Walaupun ketua DPRD orang PKS, tapi kita asik, Pak, mendesain program-program itu sama-sama didukung oleh kekangkatan ketua dewan. Soalnya bisa saya, partai berbeda, kita bersaing untuk merebut kursi. Tapi manakala berbicara tentang program-program Kota Bogor, sama Pak kita, karena frekuensi, karena emisi tadi. Nah, saya lihat ruang yang harus diperkuat di Jawa Barat adalah itu, ya, melampaui kebutuhan kursi bagi PDI, kebutuhan pemenangan bagi Gerindra, bagi Golkar, bagi PAN, ya bagaimana kepentingan Jawa Barat di atas segalanya. Dan insya Allah saya terlatih untuk itu. Karena latar belakang saya juga sebagai akademisi, ya. Jadi bagaimana di Bogor selama 10 tahun, saya tidak pernah menomorsatukan kepentingan partai. Boleh dicek, Pak, ke tetangga sebelah, boleh dicek kapan gitu saya memperjuangkan kepentingan PAN sehingga membuat yang lain tidak nyaman. Itu kuncinya, Pak. Kalau gubernur sudah memperjuangkan kepentingan kelompoknya dan partainya, selesai Jawa Barat. Yang saya tawarkan adalah itu. Ketika menjadi pemimpin, insya Allah saya akan berdiri di atas semuanya, mengayomi rakyat Jawa Barat dan berbicara dengan intens dengan bupati wali kota Jawa Barat. Itu kuncinya, Pak. Jadi satu, itu kultur yang kita bangun ya, chemistry. Yang kedua, ini bicara teori perubahan sosial. Satu struktur, satu kultur, kedua aktor, ketiga adalah strukturnya. Jadi sistemnya yang akan kita bangun tadi, Pak. Sistem perencanaannya, mulai dari musrenbangnya, mulai aplikasi untuk memasukkan permohonan bantuan dari kabupaten kota ke provinsi, sehingga kemudian orang-orang percaya, wah ada harapan ya ini mah, karena sistemnya fair, ya ada parameter-parameternya, ada indikatornya, seperti kita percaya di Kurang. Award yang lain itu boleh bohong, Pak, gitu. Boleh ada manuver-manuver politik, gitu, penghargaan yang lain. Tapi kalau di Kurang, saya tahu persis Pak, itu luar biasa. Pernah pada saatnya dulu sekali ya, ada skandal di Kurang. Tapi setelah itu sistem dibangun dengan luar biasa. Jadi orang percaya, begitu dapat di Kurang, jaminan untuk bersih beneran. Nah sekarang pun begitu. Ya. Kalau kita punya aplikasi atau sistem yang kokoh, maka bupati wali kota akan trust sepenuhnya kepada gubernur. Terjadilah kemudian kolaborasi yang betul-betul sinergis. Itu yang itu saya tawarkan. Jadi tadi kalau dilakukan satu informal, kasual, awam tadi pendekatan intens, partai di bawah kepentingan umum. Yang kedua adalah struktur atau sistem. Nah, yang berikutnya Kak, gubernur itu kan sebetulnya mediator antara kota kabupaten dengan kementerian. Tinggal diarahkan saja. Gubernur punya kedekatan dengan presiden dan para menteri.
Bupati wali kota seringkali tidak. Kan di situ kemudian bisa dijadikan proses mediasi yang dilakukan oleh gubernur. Kebutuhan 20 kota kabupaten apa? Kita berbicara kementerian-kementerian terkait apa? Ini saya tidak melihat ya. Mungkin karena kadang-kadang gubernur itu targetnya politik, Pak. Jadi tidak mau ada bupati wali kota yang berhasil itu di bawahnya gitu ya. Jangan-jangan jadi saingan kurang kayak apa ya gitu. Nggak boleh begitu, Pak. Ada sedikit. Saya terbiasa Pak, bicara apa adanya sebagai pengamat politik. Karena memang begitu. Tidak bicara Jawa Barat ya. Kita bicara di semua. Saya 2 tahun lebih jadi ketua asosiasi wali kota, ketua apeksi, kan merasakan bagaimana teman-teman wali kota itu merasa tidak diayomi dengan gubernurnya karena dianggap menjadi pesaing. Tidak boleh saya kira. Ya kalau jalur politik mah, penanganan politik mah ada takdirnya lah gitu kan. Selama kita berbuat untuk warga ya insya Allah ada jalannya. Jadi itu yang saya tawarkan kan, mediasi dengan pemerintah pusat, tidak memandang apapun latar belakang partai dari bupati wali kota di Jawa Barat. Nah kemudian soal teamwork tadi ya, benar. Saya kira ini sebetulnya persoalan inti semua pemimpin eksekutif. Presiden, menteri, gubernur, bupati wali kota punya persoalan. Kita berhadapan dengan parlemen. Di bawah kita ada struktur. Terus siapa yang membantu kita, Pak? Kepala dinas belum tentu lolos 100%, Pak. Kadang-kadang gitu, Pak. Di payung cium tangan, di tukang merupakan kadang-kadang. Betul, Pak. Kadang-kadang birokrasi itu. Jadi real ya, kan Jumomo ngomongnya. Jadi kita harus punya tim non organik yang kuat, tetapi bisa nyambung dengan kepala dinas. Saya di Bogor selama 10 tahun membangun betul tim non organik, ya supaya nyatu dengan kepala dinas. Masih berhasil tidak, tapi di Amerika ada West Wing, di Jakarta ada KSP. Nah gubernur pun harus memiliki tim non organik yang expert, yang bisa memberikan feeding gitu, tetapi tidak melampaui kewenangan dinas, itu kuncinya. Dan ya selama 10 tahun saya belajar betul bagaimana membangun teamwork yang solid untuk itu. Banyak gunanya, antara lain adalah untuk check and recheck, supaya tidak ABS lagi para kepala dinas gitu, tidak seenaknya lah gitu, hanya menyenangkan atasan. Rasanya udah itu semuanya. Sudah terjawab, mulai dari Pak Muslim tadi pertanyaan yang paling pertama, ternyata itu di dimensi lain Pak Muslim. Ya, saya jadi percaya memang tapi bedanya antara pengamat dengan pelaku seperti itu Pak. Terus pertanyaan dari Pak Pimpin bisa dijawab dengan tuntas, masalah diferensiasi dan lain-lain. Dan terakhir dari Pak Afan masalah timur, betul. Kalau jawaban TAP ya seperti itu. Oke, mungkin karena di sini dari tadi sudah ada yang pesan mau nanya ke Pak Bima. Silakan, mungkin kita kasih kesempatan dulu kepada awak media yang mau memberikan pertanyaan buat Pak Bima. Maka dari media, oh Kang Dadang, maka silakan Kang Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bima, saya menggarisbawahi pernyataan soal selama 15 tahun ke belakang bantuan ataupun anggaran dari Pemprov Jawa Barat seperti menanti lotre, bukan kadang juga berdasarkan kedekatan. Ada satu kota kabupaten yang dapat ratusan miliar dan ada satu kota kabupaten lain yang zong.
Kota Bogor ada di mana? Katakan selama 10 tahun Kang Bima berada di Bogor, berarti 2 gubernur kan? Pak Ya, Aher yang kedua dan Pak Yarnadi. Apakah lobby-lobby itu juga memang menentukan besaran dari bantuan APBD Jawa Barat ke Kota Bogor, ataukah ada kreativitas yang harus dilakukan agar setiap kota kabupaten punya nilai tawar yang tinggi dari pemerintah provinsi? Itu aja. Ya. Boleh langsung Langsung Pak. Kita selama 10 tahun saya mengalami masa Kang Aher, kemudian Kang Emil, pernah sebentar Iwan Bule, dan sekarang Pak B gitu ya. Kota Bogor tidak pernah tidak pernah mau bisa nggak dapat apa-apa gitu. Tapi tidak pernah juga kemudian dianggap banyak sekali mendapatkan bantuan seperti kata sepertinya ya gitu. Adalah gitu, kota yang banyak sekali gitu ya. Jadi ada di tengah-tengah dan itu pun betul-betul kita memaksimalkan komunikasi dengan semua level. Jalur DPRD provinsi kita gerak, melobi Bapeda kita gerak, pendekatan personal dengan Pak Gub itu bergerak, semuanya bergerak. Tapi kan sekali lagi itu kemudian tidak menjamin satu kepastian. Jadi saya menyoroti prosesnya dan sistemnya sebetulnya. Ya. Saya melihat di zaman Kang Emil berusaha diperbaiki gitu ya. Jadi diarahkanlah ke hal-hal yang prioritas gitu. Tapi tidak ada forum yang menurut saya duduk bersama-sama yang betul-betul kita berdebat soal prioritas. Jadi catatan saya adalah sistem terus diperbaiki, ya ke depan pun tidak boleh berhenti gitu, untuk meminimalkan ruang abu-abu, lobby-lobby personal atau kedekatan-kedekatan tertentu. Baik. Masih jurnalis dulu ya. Karena ini silakan Pak. Pak Hari. Ya. Selamat sore, cuma singkat saja. Jadi Pak itu tadi mengeluhkan saya akan bikin tim non organik. Ini bagi kami yang apa identik dengan TAP, tim akselerasi pembangunan yang proyek ini aneh karena ya berpengaruh pada demokrasi. Kemudian yang kedua, harus juga mungkin dipikirkan oleh Kang Bima ini, untuk pilihan di Jawa Barat ini kadang-kadang suka ada sesuatu yang nilainya, misalnya PBB itu Jokowi komen dengan fenomena itu tiba-tiba jadi menang besar gitu. Kemudian juga dulu Aceh Mandiri banyak yang CPP ini menyalahi kita ini menang gitu. Bupati apa Garut harus. Nah, Kang Bima itu punya apa di situ? Dan Kang Bima cek saya mah sehatnya ganteng, lurus gitu. Kira-kira seperti saya ada untuk jalannya ini nah. Padahal orang yang barat itu seperti itu nah. Kita orang terjadi terus. Mungkin masalah slogan atau jurus lah buat meningkatkan lah elektabilitas Kang Bima. Silakan juga punya apa? Itu kan tadi Pak dari Pak Afan ya, bahwa gubernur harus punya tim yang memberikan masukan nasihat kuat gitu ya. Itu poinnya itu Pak. Dan itu harus dilembagakan karena tidak mungkin gubernur itu tidak memiliki sistem untuk menerima masukan. Ya, semua selalu diperlukan seperti itu. Dan bagaimanapun pemimpin pasti memerlukan orang-orang yang memiliki kedekatan secara personal dan klinis. Semua selalu seperti itu. Tadi seperti disampaikan Pak Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dimanapun pasti ada orang yang dekat.
Jadi tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah sama sekali. Yang salah apabila terjadi overlapping. Yang salah apabila proyek orang-orang itu proyek. Yang salah apabila orang-orang itu tidak kemudian bekerja untuk kepentingan rakyat banyak, tapi untuk kepentingan partai atau kelompok. Nah, karena itu yang paling penting adalah menurut saya nomor satu, tupoksi harus jelas. Saya dari awal jelas sekali, tidak boleh mendahului kepala dinas. Apa-apa minta izin dulu ke saya, tidak boleh langsung ke kepala dinas. Yang kedua adalah transparansi. Orang tahu ya, di lingkaran kita siapa saja, ya silahkan ditelanjangi orang-orang itu. Dan orang bisa mengkoreksi kalaupun ternyata ada manuver-manuver gitu ya, tiba-tiba meroyek ke sana, meroyek ke sini, ya silahkan gitu ya. Dan apa harus terbuka, kalau saya terbuka, Pak, ini tim saya, ya, kemana-mana saya bawa. Ini tim organik, dinas, ini non-organik. Non-organik ini tugasnya untuk media, ini tugasnya untuk transportasi, ini tugasnya untuk kesehatan dan lain-lain. Jelas, Pak. Jadi tidak boleh ada tim non-organik, tetapi tidak jelas tugasnya apa dan tidak bisa dikontrol. Saya sepakat, Pak. Itu kekhawatiran banyak orang yang sangat dipahami. Karena seringkali menimbulkan keresahan juga di internal dinas. Yang kedua, Bapak juga betul, Pak. Di Jawa Barat anggota Dewan Artisna Bangseurna senasional selalu begitu, Pak, di Jawa Barat. Bisa kita dalami secara kultural gitu ya. Orang Jawa Barat seneng lah, ada gemerlap gitu ya. Ada kesan seperti itu ya. Pemimpin memang harus gemerlap. Ya. Tetapi hal ini nggak bisa dijelaskan bahwa saking luasnya Jawa Barat, tidak semuanya punya kemampuan penetrasi ke lokal. Hanya public figure dan artis lah kira-kira yang bisa menjangkau itu dengan cepat. Sementara politisi lain tidak. Pertanyaannya, Kang Emil artis atau bukan? Kang Emil politisi setengah artis. Jadi pada masanya dulu ya, itu bisa dikatakan selebgram Kang Emil itu. Jadi sudah modal sosmednya kuat gitu ya. Nah, jadi itu yang terjadi saat itu. Kang Emil politisi ya, tetapi jangkauannya dalam sekali ke bawah. Ini PR, Pak. PR pisan untuk para kandidat saat ini. Nah, kalau saya terus terang dengan modal yang sangat terbatas, tidak banyak pertabungan sebagai wali kota 10 tahun gitu, ya betul-betul mengandalkan kekuatan gagasan dan rekam jejak, ya sekaligus juga pendekatan melalui sosial media untuk menjangkau Gen Z, Gen X, dan milenial, kira-kira begitu. Makanya upami Bapak ningali beredar baliho abdi, Pak, di jalan-jalan tuh rada-rada bentan, Pak, bukan iklan skincare gitu. Kalau Kang Emil pura-pura nyalon padahal jualan skincare, saya pura-pura jualan skincare padahal saya harus nyalon, Pak. Itu kita menjangkau itu, Pak. Jadi sekarang, Pak, kalau ditanya ibu-ibunya, ibu-ibu kan ada 3 dalam hidup ibu. Nomor 1 sandang, nomor 2 makan, nomor 3 apa? Skincare. Ya, gitu, Pak. Zaman saya ABG dulu, Kang Firman, ya sama lah kita paling mantap itu kita diorek unggul, diorek. Sekarang, Pak, produk kain nama luar biasa. Anak-anak SMP, wah udah skincarean, semuanya juga masuk. Jadi itu bahasa saya yang dibuat sederhana untuk menjangkau. Yang mulia silakan jadi jabar cerah. Kalau mau bahasa Inggris sama jabar glowing. Tapi kan glowing tidak bisa masuk di Pangandaran, Ciamis dan lain-lain. Jadi jabar cerah. Ya alhamdulillah kebetulan muka saya terbuka-buka amat gitu. Jadi nyambung lah. Oke, pertanyaan dari jurnalis. Oh masih ada, Kang Iwe, silakan. Anu iya ada abot ya. Langsung kan memang ada abot sih. Kang Iwe, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model begini itu kayak bedah balong gitu. Segala macam bisa dibuat gitu. Tetapi selebihnya cuma di awang-awang.
Hari ini sebetulnya kita sedang dihadapkan kepada siapa sih yang bakal terpilih. Karena itu ada juga calon yang mengatakan program KPS jadi gitu. Tetapi tentu itu kan omong kosong, bahwa hari ini segala rupa diponek gitu untuk kita bahas. Rasanya memang pendekatannya lebih kepada bagaimana kita memenangkan turnamen ketimbang memenangkan pertandingan. Gitu. Saya tidak dalam posisi mungkin bertanya bahwa sistem demokrasi yang visible hari ini ya seperti ini. Gitu. Karena itu kalangan intelektual itu menjadi tersisih dan dekakemon. Saya kira ini juga PR ke depan gitu. Satu hal barangkali Kang Bima ya, bahwa terbukti dan nyata sering kita menghadapi penguasa dikalahkan oleh pengusaha. Ini mudah-mudahan menjadi modal utama bagi Kang Bima dan calon-calon yang lainnya ke depan gitu. Saya sejatinya ingin kami menyampaikan keprihatinan. Pemprov Jawa Barat itu punya ruang yang tidak dimiliki oleh pemprov lainnya, ya, yaitu ruang terbuka yang luar biasa. Karena khususnya di ibu kota, ya, di kota Bandung, karena di kota Bandung ini kan bermula dari kawasan permukiman sehingga jalan-jalan itu pendek gitu ya, nah gitu. Nah dalam hal secure gitu ya, kami terganggu sebetulnya gitu bahwa gedung sate yang begitu sakral dan berwibawa gitu ya ditingkahi oleh perilaku bisnis, Hotel Pullman, The International Convention Center, ya kan? Nah ini yang kemudian menjadikan gedung perwakilan rakyat Bak Ruko tidak punya wibawa, gagal memfasilitasi alun-alun demokrasi, gitu. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa ini memang tidak mudah kecuali political will dan power, kekuasaan yang dijamin oleh undang-undang. Bisa dibayangkan gitu ya, kalau gedung sate itu ya tanpa Pullman, tanpa konvensi International Convention Hall atau apa gitu namanya gitu ya, itu kita bolehlah menjadi mini Tiananmen gitu, ruang terbuka yang sangat membanggakan. Saya kira ini tidak lebih daripada casing. Saya tidak ingin berbicara soal pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ke depan ini juga menjadi passion atau program daripada pemerintah ke depan. Termasuk satu hal ya yang terakhir gitu. Kita bangga dengan Jawa Barat sebagai destinasi bahkan pusat budaya, tetapi satu-satunya provinsi yang tidak pernah mempunyai gedung budaya. Terima kasih. Oke. Yayakan duit dalam itu sudah gelar. Silakan satu lagi pertanyaan. Itu pertanyaannya kan ya. Bagus. Sambil saya mikir jawaban kalian lah. Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat hormat Kang Bima. Terima kasih hadir jadi kita bisa mengenal ya. Saya Prodi pelaku dari Komunitas Terbaru kan Indonesia Dulu. Saya ingin menyikapinya dan bertanya masih karena dalam hari ini kan ada pos dari bisa berguna pemilih seperti benang kusut. Indonesia ini seperti benang kusut yang harus dimulai satu persatu termasuk jalan. Nah, itu
strategi apa yang Kang Bima melihat ke depannya kalau Kang Bima diambilkan menjadi pemimpin? Strategi apa membuat Jabar ini jadi provinsi unggul dan maju? Oke. Satu aja namanya. Kita bicara tentang politik kebijakan anggaran. Permasalahan dasar adalah kebijakan anggaran ini yang dari dulu gubernur masa sampai sekarang seperti kebijakan anggaran. Ya. Yang ketiga, bicara Silakan Kang Bima dijawab. Sebetulnya yang kedua ini rasanya sudah saya jawab di bagian awal tadi semua ya. Ya, Tentunya bagaimana meningkatkan PAD Jawa Barat, strategi apa untuk menghubungkan anggaran ini supaya Jabar sama DKI itu hampir sama anggarannya. Oke. Silakan Kang Bima. Kang Iwe turun Kang pertanyaannya. Kalau bacaan saya, Kang Iwe bicara soal karakter kota. Kota-kota di Indonesia, Bapak Ibu, sebagian besar tidak berkarakter. Lautan rukok, lautan angkot, lautan PKL, miskin, kearifan lokal yang membanggakan. Dipenuhi, kita masuk ke kota di mana pemandangannya mirip-mirip semuanya. Masuk ke mall pun pasti brand-brand luar negeri di sana. Kalau kita ke Korea, ke Jepang, setiap kota itu punya karakter yang khas. Mall-mall itu dipenuhi dengan UMKM lokal, tidak internasional. Di Bogor kan selama 10 tahun kita berjuang keras. Dulu Pak, waktu saya maju di Bogor, kalau ditanya kami kota Bogor berada di bawah keamanan, saya bilang saya ingin warga Bogor kembali banggakan kotanya. Kota yang tidak saja bersih, tapi berkarakter. Ada satu hotel kan di kota Bogor, saya sebut aja lah, namanya Amarosa. Itu izinnya keluar ketika kampanye pilkada di 2013. Saya bersumpah tidak akan pernah menginjakan kaki ke hotel itu. Kenapa? Tutupan Gunung Salak kan, yang lebih tinggi daripada Curug Hujan gitu. Menurut saya sadis gitu. Kita dikangkangi, dikebiri. Curug Hujan dari Gunung Salak. Saya bilang tidak akan pernah saya minat di situ dan bahkan menginjakan kaki. Nggak ada. Terakhir saya cek. Mereka menggunakan pump atau air tanah, saya dari luar aja nyorok, teriak-teriak, kejerokan. Seperti itu tadi. Kebijakan kita juga clear, tidak ada lagi mau di pusat kota, nggak boleh ada yang lebih tinggi daripada simbol-simbol lokal kita gitu. Saya serukan juga semua pemilik mall, saya datangi satu-satu untuk memuliakan UMKM. Jadi kalau masuk ke mall itu ada store UMKM kita yang membanggakan dan terlihat di situ. Saya ciptakan maskot kota, terinspirasi dari kota di Jepang, Kumamon, kota Kumamoto gitu ya. Saya ciptakan namanya Shirubo. Seluruh warga Bogor bebas mencetak, mau sepatu, kaos, t-shirt, hoodie, gantungan kunci bisa. Itu mendorong UMKM lokal bergerak. Jadi kota ini ada karakternya. Tadinya Pak kalau kita kasih cendera mata itu ngantuk keris kumpul hujan gitu. Itu boleh bagus, tapi kemudian saya besarkan lagi Puncal. Jadi rasanya kalau keluar negeri bawa Puncal itu repot Pak, suka terganjal di airport gitu ya. Saya perbanyak produksi Puncal karena hanya ada di Bogor Puncal di istana kira-kira gitu. Itu adalah karakter kota. Jadi karakter kota turunnya banyak Pak. Bisa jadi fisik gedung, bisa jadi kebanggaan identitas, Kamis wajib Nyunda gitu. Saya tanda tangani Perwali 2 tahun yang lalu mewajibkan 7.000 ASN dari ujung kaki sampai ujung kepala pakai produk lokal. Kalau dihitung Pak, 500.000 ASN sehari. Kalau sebulan 2 kali ganti, ya 1 juta ASN belanja untuk ini. Bisa 7 miliar 1 bulan. Perputarannya luar biasa. Saya usulkan ke Menteri Dalam Negeri waktu itu supaya diberlakukan secara nasional. Kan terbayang Pak, menggeliatnya seperti apa gitu ya. Jadi contoh Pullman itu menurut saya bisa saya baca sebagai satu keinginan untuk kota yang berkarakter, memuliakan kebanggaan lokal, dan 2, kita tidak takluk pada investor. Ya, saya bilang kota Bogor setiap jengkalnya harus bermasalah kepada warga, tapi kita pun ramah pada investasi. Tapi investasi yang bagaimana? Investasi yang memberikan kemaslahatan. Apa gunanya Pak Timban misalnya? Kita kembangkan Kartajati. Kalau kemudian tidak berdampak pada kemiskinan
ekstrim dan absolut di Jawa Barat. Kan gitu kan kira-kira ya. Jadi investasi yang beradab, memuliakan produk lokal, dan tidak mengangkangi kebanggaan-kebanggaan kita yang bisa kita terus pertahankan dan kuatkan. Kira-kira gitu kan. Jadi nanya tadi kan. Yang kedua tadi budaya. betul Pak. Saya cerita dikit ya. Jadi kan kota yang beradab itu biasanya punya pusat budaya dan museum. Ini yang paling terakhir menjadi kepedulian wali kota atau bupati gitu. Karena dianggap tidak berdampak pada popularitas atau elektabilitas. Jadi itu jauh dari quick win, dari survei tidak terbaca. Padahal itulah esensi dari kepemimpinan yang menginspirasi. Ada kecenderungan kan setiap pemimpin itu menihilkan pemimpin sebelumnya. Di Amerika itu setiap presiden itu punya museum. Ada Reagan Library, ada Clinton Library, ada museum tentang JFK dan lain-lain. Di Bogor saya ikhtiarkan itu. Kita bangun namanya Bumi Parawira. Jadi saya perintahkan Dinas Kebudayaan, ya, Disdik, untuk membuat riset tentang sejarah kepemimpinan Bogor dari zaman Prabu Siliwangi sampai Bima Arya. Itu kita hidupkan itu, ya kita tempatkan para wali kota itu sesuai dengan catatan-catatan keberhasilan dan inspirasi. Uangnya dari mana? Tidak ada dari APBD. Rioan kan, saya kumpulkan pengusaha Bogor, bankers, pengusaha semua CSR, terbangunlah itu. Bank Jabar, terbangunlah Bumi Parawira, satu lantai kan, enggak kayak di Ulang Pabrik kan, ya, Sintang ke Bogor ke Bumi Parawira di sana. Nah, saya berharap anak-anak Bogor itu datang ke situ terinspirasi. Ternyata kota gua ini keren banget dari zaman Prabu Siliwangi sampai sekarang ditebani oleh pemimpin-pemimpin yang menginspirasi, yang tidak meninggalkan pemimpin sebelumnya. Nah, di Gedung Sate di bawah itu saya lihat ada, gitu, bagus juga, gitu. Tapi harusnya bisa lebih menginspirasi lagi dengan menampilkan kebudayaan yang betul-betul relate dengan sekarang. Jadi saya sepakat dengan Kang Iwe, kita perlu museum, kita perlu pusat kebudayaan, tapi harus yang nyambung, harus yang relate dengan anak-anak sekarang, harus menginspirasi. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita berkolaborasi dengan komunitas. Bumi Parawira itu kan dibangun kolaborasi oleh pelukis lokal, semuanya pelukis lokal dan juga komunitas-komunitas. Sekarang kan itu mereka sudah mandiri. Jadi saya izinkan untuk mengutip bayaran. Saya khawatir tadinya gratis Kang Firman. Begitu bayar 15.000 saya khawatir sepi. Ternyata saya cek kemarin ramai. Perpustakaan yang tadinya ya, yang lama itu cuma dikunjungi 15 orang, itu pun keluarga yang jaga. Sekarang 750 orang per hari. Jadi ada harapan ketika kita komit pada hal yang sifatnya masa depan dan jangka panjang tadi. Aturan sudah diingatkan Kang Iwe. Ada pertanyaan yang belum terjawab? Strategi itu. Pertanyaan. Udah kan tadi? Udah cukup. Baik, ini di sini tinggal masih ada waktu 20 menit lagi. Kayaknya tadi pertanyaan dari para penulis belum putus lah gitu, belum kelihatan lah. Cobalah Pak, mangga silakan mau papan dulu atau mau satu lah Pak atau dua supaya kita tutup pas tahun 1745. Jadi saya pikir tadi yang Pak Kalau itu tadi pendidikan kesehatan itu dan tadi ya. Nah, bagaimana caranya supaya Jawa Barat ini sebagai provinsi yang termaju di Indonesia? Karena begini kami ya, saya memperhatikan calon-calon gubernur yang akan muncul di Pulau Jawa. Misalnya di Jawa Timur ada Dadap, yang sama itu ada Dadap dia lulusan Pak Betul. Lalu kemudian Kang Bima lulusan Australia, hebat juga. Ya. Lalu Emil, ya, lulusan Amerika, hebat ya. Tapi tadi itu bagaimana istilahnya itu pendidikan, kesehatan, ya daya beli, sama infrastruktur, ya. Jadi strateginya bagaimana sehingga kita konvensional. Saya terus terang aja tiap hari raya itu suka beli di Jawa Barat, melihat Nagrek misalnya. Ya begitu aja tuh Nagrek itu jalannya, terowongan gitu ya. Nah, kalau kita lihat Jawa Tengah misalnya, Yogyakarta misalnya, itu kelihatan merasa sekali begitu masuk ke Jogja, misalnya jalan bagus, ada jalan kecil
dapat fosfor dari kayak di Thailand misalnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya perlu inovasi baru yang berbasis saintifik, ya, tidak tradisional, tapi ya jauh lebih mahal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, gimana strateginya atau pendekatannya atau cara atau metodenya untuk gerakan itu semua? Ada itu. Memang satu aja dulu. Ada hal yang saya pahami agak berbeda terus terang ya dengan Pak. Dalam hal kepemimpinan, saya rasa tidak ada yang baru di dunia ini. Rumus-rumus kepemimpinan itu selalu sama, transparansi, akuntabel, maka kemudian akan berdampak pada hasil yang baik. Jadi bukan berarti kita membutuhkan hal yang lain. Yang kita butuhkan adalah back to basic sebetulnya. APBD 36 triliun itu tidak manfaat, tidak maslahat, karena tidak back to basic. Tidak dijaga yang benar, tidak efektif, tidak efisien, bocor kemana-mana, nggak manfaat. Jadi tidak bicara soal inovasi kepemimpinan tentu saja. Yang dilakukan adalah kembali pada prinsip dasar kepemimpinan tadi. Apa gitu? Yang dilakukan Pak Jokowi di Solo kan itu, mengamankan APBD di kawal. Yang dilakukan di Medan adalah itu, membangun kolaborasi dengan anak-anak muda. Yang dilakukan oleh Bu Risma juga begitu, pemimpin harus turun ke bawah. Jadi menurut saya persoalan terjadi ketika pemimpin keluar dari pakem kepemimpinan universal, gitu, yang basic. Jadi sebetulnya janji kita adalah ya kembali saja ke kita sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, yang amanah, yang selalu turun dan responsif, kan begitu ya. Gitu. Nah dari situlah kemudian pasti akan muncul inovasi-inovasi yang lain. Di Bogor selama 10 tahun Pak, kita setiap tahun membuka Bogor inovatif action, gitu ya. Jadi setiap tahun dikonteskan inovasi-inovasi. Ini kan turunan dari kepemimpinan yang kolaboratif misalnya. Di Bogor selama 10 tahun APBD dibuka ke publik Pak. Jadi Pak Afan bisa masuk ke situs, bisa membuka APBD kita. Itu kan turunan dari kepemimpinan yang akuntabel dan amanah tadi gitu ya. Di Bogor selama 10 tahun kita memberikan pelatihan kepemimpinan bagi anak muda. Beasiswa bukan hanya kita berikan sampai SMA kan, sampai kuliah juga. Ini adalah turun dari kepemimpinan yang transformatif. Jadi izin, kalau menurut saya kembali saja ke kaidah kepemimpinan yang basic. Apalagi kalau kepemimpinan tradisi berdasarkan Kasundaan dan sebagainya, banyak filosofi yang luar biasa. Itu kaitan.